Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Ketua Masjid Asmaul Nurdin yang alhamdulillah beliau sempat hadir bersama dengan kita beserta segenap pengurus masjid yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Isya Masjid Asmaul Nurdin, yang meminta maaf tak disebutkan satu-satu. Yang mari sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita yang hadir, yang mendengarkan acara kita pada malam hari ini, dan termasuk semua anggota keluarga kita dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa, Allah akan maafkan segala kesalahan, Allah akan berkahi umur, Allah akan panjangkan dalam rangka untuk Tuhan ibadat, Allah akan sehatkan jasmani dan rohani, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, dan lebih jauh lagi di tengah kepastian kita semua pasti bakal mati. Mari jika kita mohon kepada Allah, semoga pada saat kita akan mati, Allah akan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita punya anak, kita mohon juga kepada Allah, semoga anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin, Allahumma amin. Apa kabar galau-galau? Alhamdulillah. Baik galau? Alhamdulillah. Malam ini kita masih melanjutkan kajian tentang ilmu tauhid. Pengertian tauhid secara bahasa sudah kita bahas. Sekarang pengertian tauhid secara istilah. Wastilahan huwa ilmun yu'rafu bihi ma yajibu wa ma yastahilu fi wa ma yajuzu bi haqqillahi ta'ala wa haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Kalau secara bahasa, tauhid menjadikan sesuatu, artinya menjadikan sesuatu itu satu, berasal dari kalimat wahadah yuwahidu tauhidan. Nah, kalau menurut istilah, tauhid adalah suatu ilmu yang dengan ilmu itu yu'rafu, diketahui atau dikenal, bihi ma yajibu, apa-apa yang wajib, wa ma yastakhilu, dan apa-apa yang mustahil, wa ma yajuzu, dan apa yang jaiz, bi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, wa haqqi rusulihi alaihimus salatu wassalam, dan pada hak para rasulnya Allah alaihimus salatu wassalam. Jadi balik ke hukum akal yang sudah kita sampaikan. Hukum akal di 3: wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Jadi perkara yang wajib
pada Allah dan para Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, berarti wajibnya menurut akal. Kalau mustahil, berarti mustahilnya menurut akal. Jaiz, berarti jaiznya menurut akal. Apa yang wajib pada Allah, apa yang mustahil pada Allah, apa yang jaiz pada Allah, apa yang wajib pada para Rasul Allah, apa yang mustahil pada para Rasul Allah, dan apa yang jaiz pada para Rasul Allah. Di sini disebutkan awal wajibin, awal kewajiban ala mukallafin, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Masih ingat apa yang dimaksud dengan mukallaf? 3 syaratnya. 1 muslim kalau dia lanang, muslimah kalau dia cewek. Apa arti muslim muslimah? Beragama Islam. Kemudian yang kedua, akil, berakal, alias akalnya waras atau tidak gilo. Kemudian yang ketiga, sudah baligh. Jadi yang dimaksud dengan mukallaf yang ada padanya 3 itu. 1, agamanya Islam. 2, akalnya waras alias dia tidak ada gila. 3, dia sudah baligh. Sudah baligh kalau yang hadir dewasa. Ingat ada berapa tanda baligh? Ini untuk lebih paham ya. Tanda baligh 3. Tanda baligh itu 3. 1, kalau dia perempuan di usia 9 tahun atau sekurang-kurangnya 9 tahun kurang 15 hari, dia sudah datang menstruasi atau datang bulan. Tanda yang datang itu bulan, bukan yang lain. Usianya paling sedikit 24 jam. Jadi kalau cuman sekejap keluar, sudah itu tidak keluar lagi, berarti bukan. Jadi ukuran terpendeknya 24 jam. Kalau keluar dalam 24 jam selanjutnya tidak keluar lagi, berarti itu sudah men. Itu sudah termasuk kategori yang darah yang keluar itu darah men. Jadi asli berarti yang datang itu bulan. Kalau dia lanang usia 9 tahun atau sekurang-kurang 9 tahun kurang 15 hari, dia sudah mimpi basah. Ketemu lawan jenis sampai keluar mani. Jadi mimpi basah itu maksudnya keluar mani, bukan ngompol. Kemudian tanda yang ketiga, kalau dak katik galah tanda yang duwi kok tadi, di usia 9 tahun tunggu masuk 10 tahun. Di usia 10 tahun belum juga, tunggu masuk 11 tahun. Di usia 11 tahun belum juga, tunggu masuk 12 tahun. 12 tahun belum juga, tunggu masuk 13 tahun. 13 tahun belum juga, tunggu 14 tahun. 14 tahun belum juga, berarti belum baligh itu. Kalau belum ada tanda yang 2 tadi. Sudah 14 tahun belum juga, tunggu masuk 15 tahun. Sempurna 15 tahun belum ada tanda tadi, tetap dihukumkan baligh.
Jadi kalau dia sudah Islam, akalnya waras alias dia tidak gila, kemudian dia sudah baligh, maka wajib satu di antaranya dalam kitab ini disebutkan awwal wajibin ala kulli mukallaf ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala bisifatihil wajibah wal jaizah wal mustahilah. Wajib atasnya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, sifat-sifat Allah yang mustahil, sifat-sifat Allah yang jaiz. Yaitu juga sifat yang wajib bagi para rasul Allah, sifat yang mustahil bagi para rasul Allah, dan sifat yang jaiz bagi para rasul Allah. Ada berapa sifat yang wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf? Menurut ulama ahli tauhid yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah, ada 20 sifat. Yang mustahil ada berapa sifat? Karena mustahil lawanan daripada wajib, maka kalau wajib jumlahnya 20, mustahil juga jumlahnya 20. Yang jaiz sikok tidak ada banyak. 20 yang wajib ditambah 20 yang mustahil jadi berapa? 40. Ditambah satu yang jaiz bagi jadi 41. Itulah isi syahadat tauhid. Apa bunyi syahadat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dua kalimat syahadat itu dua kalimat. Satu kalimat namanya syahadat tauhid, satu kalimat namanya syahadat rasul. Mana syahadat tauhidnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Mana syahadat rasulnya? Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mana isi syahadat rasulnya? 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil bagi para rasul, ditambah dengan 1 sifat jaiz bagi para rasul. 4 tambah 4 8 tambah 1 9. Jadi isi wa asyhadu anna muhammadan rasulullah 9. 41 tambah 9 50. Itulah yang disebut dengan 50 akidah Islam. Maka Kiai Haji Idrus Romli ada di antara karangan dia, judul kitabnya 50 akidah Islamnya. Bagus dibeli. Ada yang sudah tahu 20 sifat yang wajib? Sudah tahu kalau cuman ingat-ingat lupa ya. Yang wajib kalau kita senandungkan wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyan qudrat iradan ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an
basiran mutakalliman. Satu, wujud. Dua, qidam. Tiga, baqa. Empat, mukhalafatuhu lil hawadisi. Lima, qiyamuhu binafsihi. Enam, wahdaniyat. Tujuh, kudrat. Delapan, iradat. Sembilan, ilmu. 10, hayat. 11, sama. 12, basar. 13, kalam. 14, qadirun atau kaunuhu ta'ala qadiran. 15, muridun atau kaunuhu ta'ala muridan. Kemudian 16, alimun atau kaunuhu ta'ala aliman. Kemudian 17, hayyun atau kaunuhu ta'ala hayyan. 18, sami'un atau kaunuhu ta'ala sami'an. 19, basirun atau kaunuhu ta'ala basiran. Kemudian yang ke-20, mutakallimun atau kaunuhu ta'ala mutakalliman. Itu 20 sifat yang wajib ada pada hak Allah Ta'ala, yang menurut ulama ahli tauhid yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah, yang wajib untuk diketahui oleh setiap mukallaf tadi. Siapa mukallaf tadi? Wong yang beragama Islam, wong yang akalnya waras atau tidak gila, kemudian dia sudah baligh. Wajib. Kalau wajib pada Allah itu menurut akal. Kalau wajib pada mukallaf, wajib menurut syara'. Ada berapa hukum syara'? Sebagian ulama berpendapat 5. Wajib, haram, sunan, makruh, mubah. Sebagian ulama berpendapat 7. 5 ditambah lagi 2, sah dan batal. Tadi kalau wajib atas mukallaf berarti wajib menurut syara'. Apa arti wajib menurut syara'? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Apa artinya? Dinjuk pahala wong yang melakukan, disiksa wong ninggalkan. Jadi kalau mengetahui sifat wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang 20 ini wajib, berarti dinjuk pahala wong yang mempelajarinya dan akan disiksa wong yang ninggalkan mempelajarinya. Maka kita punya keluarga, kalau sayang, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang Allah suruh jaga dari siksaan api neraka Allah itu bukan perintah Allah nyago diri kita dewek, bukan. Tapi apa kata Allah? Qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jadi kalau mempelajari ini wajib, berarti mempelajarinya dapat pahala, ninggalkan mempelajarinya
akan disiksa. Sayang dengan keluarga, ajak. Atau minimal apa yang kita pelajari kita sampaikan. Minimal apa yang kita pelajari kita sampaikan. Hafal yang 20 tadi? Kalau wong tua dulu, jadi wiritan. Ya, wong tua dulu jadi wirid. Tauhid ini sebenarnya bukan ilmu baru, bukan. Tapi terpendam. Terpendam. Barang lama tapi terpendam. Ujungnya begitu muncul dianggap cak baru. Padahal kiai tauhid ini kiai lama galau. Anak ngemek tauhid ini dari diantaranya guru kita Allahyarham Kiai Haji Muhammad Jan Sukri Kertapati, Allahyarham Kiai Haji Muhammad Darul Hamid bin Abdul Hamid. Termasuk dengan Ustadz Nurdin juga tamat anak kitab Sikok Kitab Tauhid. Tijaanud Darori namanya. Termasuk di Ariyat dulu belajar juga. Jadi untuk tahap awal ini PR-nya ngapal sifat 20 dulu. Insyaallah anak bagi. Insyaallah anak bagi. Ya kalau galak anak bagi ke. Ya, kalau 40 kage lawanannya. Itu mustahil. Kalau galak anak bagi ke. Kalau tak galak ya sayang berdosa. Ini kalau dibagi ke terus terkapar-kapar wae. Karena termasuk mubazir. Wala tubazir kata Allah. Jangan kalian melakukan perbuatan yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena para pemubazir itu termasuk mereka itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Sedangkan syaitan kata Allah innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagi kamu. Para pemubazir saudara-saudaranya setan. Jadi saudara setan berarti masuk setan juga. Jadi kalau galak insyaallah kayak kita pagi. Nah, cara ngapalnya 20 sifat itu dibagi untuk tahap awal dibagi 4 kelompok. 20 sifat itu untuk tahap awal dibagi 2 kelompok. Kaget tahap akhirnya 20 sifat itu dibagi lagi 2 kelompok. Nah, sekarang tahap awal dibagi 4 kelompok. Kelompok apa weh? Kelompok sifat nafsiyah, kelompok sifat salbiyah, kelompok sifat ma'ani, kelompok sifat ma'nawiyah. Kelompok sifat nafsiyah, kelompok sifat salbiyah, kelompok sifat ma'ani, kelompok sifat ma'nawiyah. Ada berapa sifat yang termasuk kelompok sifat nafsiyah? Tidak ada banyak, cuman sikok. Apa? Sifat wujud. Kelompok yang kedua, kelompok sifat salbiyah. Ada berapa yang termasuk kelompok sifat salbiyah? Dari sifat yang 20 tadi 5 berikutnya. Sudah wujud apa? Kidam. Sudah kidam. Baqa. Sudah baqa. Mukhalafatuhu lil hawadisi.
Sudah mukhalafatuh lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, sudah qiyamuhu binafsihi, wahdaniyan. Jadi yang termasuk kelompok sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyan. Kemudian yang ketiga kelompok sifat apa? Ma'ani. Ada berapa yang termasuk kelompok sifat ma'ani dari 20 sifat yang wajib tadi? 7. 7 berikutnya. Sudah wahdaniyan apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Berapa sifat? 7. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sudah berapa sifat? 1 tambah 5 6. 6 tambah 7 13. Masih berapa kelompok lagi yang belum? Siko. Kelompok sifat apa? Ma'nawiyah. Kalau tinggal siko berarti terakhir. Masih berapa sifat lagi dari 20 sifat tadi yang tersisa? 7. Berarti 7 sisanya itu termasuk kelompok sifat ma'nawiyah. Apa be? Setelah kalam apa? Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Jadi 1 ditambah 5 6 ditambah 7 13 ditambah 7 lagi 20. Kelompok sifat apa bae tadi? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kita ulangi. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Apa artinya itu masing-masing itu sehingga tadi apa yang pertama tadi nafsiyah. Nafsiyah itu 1. Kenapa namun sambil apa artinya nafsiyah tadi gitu. Nafsiyah itu artinya sifat diri, sifat zat Allah. Jadi untuk zat Allah tidak ada banyak yang perlu kita pelajari. Sikok baik. Apa? Wujud. Jadi tentang zat Allah yang penting kita paham wujud. Apa arti wujud? Kagak insya Allah kita bahas sikok-sikok. Ini tahap awal ini kita apa? Tahap memahami dulu. Tahap ngapal dulu. Ngapal yang 20 itu. Salbiyah sifat pembenteng. Salbiyah itu sifat pembenteng, sifat yang berfungsi untuk membentengi zat Allah dari disifati dengan sifat yang tidak layak untuk Allah. Untuk zat Allah tidak layak untuk zat Allah. Jadi sifat salbiyah sifat yang berfungsi untuk membentengi zat Allah dari disifati dengan sifat yang tidak layak untuk Allah. Ada berapa sifat salbiyah tadi? 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Qidam artinya dahulu.
Dahulu. Nah, dahulunya Allah tu cak mano? Kage insyaallah kita bahas sikok. Bakok Allah tu cak mano? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Nah, mukhalafatuhu lil hawadisinya Allah tu cak mano? Qiyamuhu bi nafsihi. Nah, qiyamuhu bi nafsihinya Allah itu cak mano? Wahdaniyatnya Allah itu cak mano? Nah, kita insyaallah kita bahas sikok. Tapi nak sabar. Kalau insyaallah kage anak buatkan cak diktat cak anak buat ke cak diktat sama cak waktu kami ngaji dengan Abah Jan dulu dibaginya lembaran-lembaran. Tapi itu tadi anak nyingok. Kalau sudah dibagi kamu sempel ke situ, tak lagi. Ya, disimpan. Nah, bila perlu siapkan map, masuk ke map selembar. Murid kiai pacak ngajar itu dari cak itu. Tadi apa yang dari guru itu jangan dibuang, diarsipkan. Karena sifat kita manusia ni apa? Al-insan mahallun khata' wan nisyan. Sifat kita manusia ini tempatnya salah dan lupa. Kalau tak katik catatan waktu anak ngaji dulu di antaranya catatan itu bahkan ada guru yang suruhnya catat di kitab ini. Nah, pakai pensil marahnya. Jangan pakai pensil, pakai pena. Ngapa? Pensil mudah hilang. Kalau pakai pena tetap ada. Ngapa? Karena itu dia. Sifat kita manusia ini al-insan, kata Nabi, mahallun khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apalagi kalau sudah wow. Apa kata peribahasa tuh? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Tahu dewek kapan ngukir pucuk air? Siapa pacak maco tulisan di air? Kecuali yang nulisnya itulah dengan Allah. Ngapa katik bekas? Kemudian ma'ani itu sifat zat. Ma'ani itu sifat zat. Allah itu nama zat. Allah itu nama zat. Nah, zat Allah itu punya sifat. Sifat zat Allah itu namanya sifat ma'ani. Ada berapa sifat ma'ani tadi? 7. Qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian yang namanya sifat yang ada pada zat itu kalau tidak diperbuat tidak tahu. Kalau tidak diperbuat tidak tahu. Pak Ketua baca apa? Yang tahu cuman dia dan Allah. Kita tahu setelah dia berbuat. Dia kuasa apa tidak setelah dia berbuat. Apa yang dikehendakinya setelah dia berbuat. Ilmunya cak mano setelah dia berbuat. Hidup apa mati. Di antaranya setelah berbuat. Nah, sifat ma'ani Allah nyatohkan, itulah namanya maknawiyah.
Maka sifat ma'nawiyah disebut juga dengan sifat ahwal, sifat keadaan Allah. Sifat keadaan Allah. Keadaan Allah nyatakan sifat ma'aninya. Allah kudrah, Allah maha kuasa, Allah buktikan. Nah, Allah buktikan sifat kudrahnya itulah namanya kaunuhu ta'ala qadiran. Maka kalau kita lihat dari ilmu nahu, ma'nawiyah itu termasuk dia isim fa'il. Kalau sifat ma'ani, ilmu, sama, basar, kalam, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu masdar, isim masdar. Kalau qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, itu isim fa'il, isim pelaku. Allah Khalik, Allah bernama Khalik, artinya sang pencipta. Kenapa Allah bernama Khalik? Karena alam semesta seluruh ciptaan dia. Jadi kalau sifat ma'ani itu yang ada pada zat Allah, berbuat atau tidak berbuat, tetap ada. Ma'nawiyah itu kenyataan dari sifat ma'ani Allah. Bisa dipahami kira-kira? Jadi Allah itu tidak ada diam. Betul-betul Allah sebagai Tuhan. Maka dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah sampaikan kepada kita, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah itu dalam kesibukan. Sibuk bukan sibuk. Kita kalau sibuk kita menunjukkan kelemahan kita. Kapan sibuk kita capek lah itu pasangan. Tapi sibuk dalam pemahaman ke Allah, apa kata Nabi? La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak katik satu zarrah jua pun yang bergerak melainkan seluruh itu dengan izin Allah. Guru kita Allah yarham Kiai Haji Muhammad Tan Sukri pernah muat pertanyaan yang sederhana untuk ngajarkan kepada kami murid-muridnya. Hujan katanya. Hujan itu Allah ngomong dulu apa hujan dulu? Kan dalam Al-Qur'an idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka cukup bagi Allah berfirman kun, jadi, fayakun, maka akan terjadi apa yang dikehendaki itu. Maka kata Abah Kiai Haji Muhammad Tan Sukri, hujan itu hujan turun duluan apa Allah perintahkan dulu? Allah perintahkan dulu. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dibakar dalam api, tak terbakar. Ngapa? Karena ada perintah Allah. Ya naru, kata Allah, wahai api, kuni, jadilah engkau. Kuni itu karena api itu dijeniskan muannas, perempuan. Asal kalimatnya kana yakun, amarnya kun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, api Allah gunakan kun.
Ya naru kuni. Ngapo api kuni? Karena bahasa Arab itu ada jenis muzakkar, ada jenis muannas. Amarnya, perintahnya kalau jenis muzakkar kana yakunu untuk satu orang laki-laki, untuk yang jenis laki-laki kun, dua kuna, lebih dari dua kunu. Untuk jenis perempuan kuni, lebih dari dua kuna. Jadi ngapa Nabi Ibrahim tak terbakar? Karena Allah perintahkan api. Apa kata Allah? Ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau itu bardan, dingin, wasalaman, dan selamatkan ala Ibrahim, Nabi Ibrahim. Maka dalam ilmu hakikat yang makar itu bukan api, tapi yang makar itu Allah. Karena api tunduk atas perintah Allah. Memang tabiat atau sifat api Allah jadikan membakar, memanaskan, menghanguskan, memasak makanan, memasak minuman. Tapi bukan dia jadi dewek, tapi Allah yang menjadikan tabiatnya. Karena tabiatnya atau sifat api membakar, menghanguskan, memasak makanan atau minuman itu Allah yang jadikan, maka berarti secara hakikat bukan api yang membakar. Maka ketika Allah dah nak makar, selamatlah Nabi Ibrahim. Itu juga dengan yang lain. Cuman tergantung dengan Allah. Nabi Ibrahim Allah jadikan sebagai salah satu mukjizatnya. Kalau kita maki ayat itu, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim yang ngomong siapa? Yang merintahkan Nabi siapa? Allah. Kita nak masuk api, kita dewek ngomong. Lain kalau Allah yang menghendaki api itu pada kita. Ayo. Ada salah seorang guru anak menjelaskan apa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu bisa terjadi pada umat Nabi Muhammad. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Maka jangan heran kalau Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, untuk umat Nabi Muhammad ada juga yang tidak terbakar oleh api. Tapi itu tadi yang menghendakinya Allah, bukan umat Nabi Muhammad. Jadi yang menghendakinya kita, bukan yang menghendakinya Allah, bukan kita. Paham kira-kira? Jadi untuk tahap awal ini hafal sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu dil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyan qudrat iradan ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Senandung ini diniatkan untuk
mempelajari sifat-sifat Allah yang wajib, insya Allah jadi amal ibadat. Insya Allah dapat pahala. Karena hukum mempelajari ini adalah wajib. Jadi daripada ngapal lagu yang lain, bagus ngapal ini.